Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin حتام النبي الإمام المتقين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. Bismillah masya Allah semuanya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat, pejuang-pejuang agama Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur tidak pernah kita selalu tersampaikan, tersalurkan, tercurahkan kepada pencipta kita, Tuhan semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Pujaan dan pujian tersebut tidaklah keluar dari lisan kita, tetapi kita selalu realisasikan dalam amal, perbuatan, dan tingkah laku. Alangkah indahnya, alangkah eloknya, alangkah bagusnya kalau seandainya dalam hati kita, sanubari kita, pikiran kita, Allah ada itu semuanya. Allah ada dalam hati kita, Allah ada dalam pikiran kita, Allah ada dalam jiwa kita. Hidup elok, hidup bakal indah, hidup bakal nyaman, hidup bakal bahagia. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih alam, idola kita, panutan kita, suri tauladan kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakuin sebaik-baik umatnya, diakuin sebaik-baik umatnya, dikumpulkan di surganya Allah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ingat, hidup itu sebentar. Betul lah, betul. Hidup itu tidak lama. Hidup itu anugerah dari Allah. Sering kami sampaikan, hidup itu perjalanan, hidup itu pengorbanan, hidup itu perjuangan. Betul lah, betul. Karena hidup yang sebentar ini, siapapun orangnya, ya, siapapun orangnya, apapun agamanya, pasti mempunyai namanya permasalahan atau problematika hidup. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Karena setiap orang punya masalahnya masing-masing, ada yang berat, ada yang ringan. Berat dan ringan itu tergantung bagaimana sikap kita, bagaimana emosi kita. Kadang-kadang permasalahan kita munculkan, problematika kita hidupkan, akhirnya timbullah konflik. Dari jadi anak kecil, ya, yang tidak mengerti apa-apa, bayi, kemudian jadi balita, kemudian jadi anak-anak, kemudian jadi remaja, kemudian jadi dewasa, kemudian menikah, punya anak, ya, menikah, punya anak, ya, setelah punya anak udah jadi kakek, setelah itu kemudian punya cucu dan lain sebagainya, sampai ajal menjemput kita. Kadang-kadang nggak menikmatin fase itu, kita udah lewat duluan. Itulah hidup. Dan setiap fase yang kita lewati semuanya tidak lepas dan namanya permasalahan, problematika kehidupan. Bahkan nabi pun, aulia pun, ulama pun, abaib pun, semuanya punya permasalahan. Betul lah, betul.
siapapun, masalah dalam kerjaannya, masalah terhadap istrinya, masalah terhadap suaminya, masalah terhadap kecerdasannya di sekolahnya sama gurunya, ya, sama pelajarannya, masalah sama pekerjaannya, tergantung hati kita, sikap kita, emosi kita, bagaimana menyikapi hal tersebut semuanya. Sampai-sampai sering viral itu istilah kata, kita punya Allah yang maha besar. Kita katakan pada masalah besar, kita punya Allah yang maha besar, maha menyelesaikan masalah-masalah yang besar. Betul? Sering kita dengar itu. Kalau seandainya kita menganggap Allah itu maha besar, menyelesaikan masalah yang besar, kenapa kita tidak menangis kepada Allah? Kita tidak menangis kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta sama manusia, ya, cinta sama manusia nggak langgeng, nggak abadi. Kita suatu saat terpisah, ya. Apa yang memisahkan? Takdir, ketentuan dan ketetapan Allah ataupun alam barzah yang bakal memisahkan kita. Betul. Udah, ya. Kita berpikir hidup, woles aja, enjoy aja, jalani aja, nikmatin aja, syukurin aja. Problematika ke depannya bagaimana, seperti apa, selama kita berbuat baik, ibadah, taat sama Allah, kenapa mesti takut? Betul. Ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman hidup penuh dengan fitnah, dengan masalah, dengan pandemi yang nggak ada kelar-kelarnya, yang nggak ada habis-habisnya. Terus solusinya gimana, Habib? Dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri kepada Rasulullah. Hilangkan berprasangka buruk, hilangkan pikiran-pikiran negatif, hilangkan sesuatu yang mengganjal dalam hati dan pikiran kita, sanubari kita, semuanya hilangkan, serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat, Beb, sakit, Beb, susah, Beb. Karena sakit, karena susah, karena sulit, pahalanya surga. Kalau gampang, pahalanya magicom. Betul. Karena sulit, karena susah kita menyikapi sebuah kehidupan semuanya, itu pahalanya surga. Jadi berat, jadi susah, jadi bukan hal yang sepele, bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Untuk itulah kita sebagai orang yang beriman, orang yang beragama, orang yang Islam dalam hati kita, Islam dalam sanubari kita, semuanya yuk ngaji, yuk ngalam barokah, yuk ngalam manfaat, cari ilmu setinggi mungkin, ya, cari ilmu semulia mungkin, cari ilmu dimanapun kalian berada semuanya. Urusan hasil, urusan dosa, urusan pahala, urusan surga ataupun urusan neraka, ada niatan yang lain, semuanya insya Allah nanti bakal berubah selama niatannya baik, selama niatannya karena Allah, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah bimbang, nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Hidup yang sebentar ini apa sih yang diambil pusing? Nggak punya duit, ya makannya paling satu piring, dua piring paling banter. Betul. Ya makan enak, disyukurin. Nggak makan enak, puasa atau bersabar, insya Allah enak. Ya, sepi pekerjaan, dijalanin aja. Jomblo, ya jalanin aja, insya Allah nanti ada jodohnya. Ada yang DM sama Beb, saya susah, Beb, dapetin jodoh saya. Kenapa susah? Iya, Beb, padahal saya ngajin terus di majelis, Beb, belum datang jodohnya. Emang umur kamu berapa? Ya, umurnya berapa? Aktivitasnya apa? Ini dan sebagainya. Oh, masih muda, tenang aja. Ya, insya Allah nanti dapat jodoh yang terbaik, yang soleh dapat yang soleha, yang soleha dapat yang soleh. Insya Allah. Gak usah bimbang, gak usah khawatir, gak usah ragu. Ya, semuanya udah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah jatuh, ya, sebuah daun, ya, daun ini tiba-tiba jatuh, tidaklah jatuh daun dari pohonnya, dari tempatnya, dari pijakannya, kecuali sudah izin dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sudah ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mesti bimbang? Lah kenapa kita mesti ragu? Lah kenapa kita mesti khawatir? Lah kenapa kita mesti takut? Al-maut wahid, kematian itu satu. Hidup itu sekali, kematian juga sekali. Semuanya permasalahan itu semuanya bagaimana sikap kita, hati kita, pikiran kita, semuanya. Yang penting tugas kita semuanya berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Rasulnya, berbuat baik kepada agama. Perkara orang ngecap bagaimana, orang tidak suka, orang tidak demen, orang tidak menganggap itu hal-hal yang baik, ya mudah-mudahan itu dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting tugas kita semuanya berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholatnya, ibadahnya, ngajinya, baktinya kepada orang tua, baktinya kepada guru, baktinya istri kepada suami, baktinya anak kepada orang tua, bagaimana semuanya itu, ya itu semuanya pelajarin, itu semuanya ambil berkahnya, ambil manfaatnya. Diuji sama orang tua, diuji sama anak, diuji sama suami, diuji sama istri, semuanya sabar. Sabar sesuai dengan koridor yang ada, sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan protokol yang ada. Insya Allah kita bisa lewatin itu semuanya. Insya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu indah, bagus, asal mau bersabar, asal mau bersyukur, asal mau tahu diri, tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semuanya, sholatnya, ibadahnya, ngajinya, ya semuanya jangan hitung-hitungan sama Allah, jangan hitung-hitungan sama orang tuanya, jangan hitung-hitungan sama suaminya, jangan hitung-hitungan sama Rasulullah Muhammad SAW. Ibadah gak usah dihitung, urusan dosa, urusan pahala, urusan hasil bagaimana, itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ngaji biar tahu, ngaji biar paham. Di era pandemi ini, ya salah satu yang bisa memotivasi kita mendekatkan diri biar kita sembuh, biar kita sehat, biar kita dapat barokah, biar kita dapat manfaat adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah, gak ada jalan lain, ya. Samping iman kita dijaga, imun kita jaga, semuanya hal yang paling baik, pikiran tenang, pikiran gak galau, gak risau, gak khawatir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas? Paham? Alhamdulillah. Kita ngaji dulu, baca doa, ikutin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhuli ma ashkala hatta yafhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta lamul ghuyub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim. Iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darini amin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bit takbir wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik
wa kana idza rafa'a minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajadah lam yasjud hatta yastawiya jalisan wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyyah wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibul yumna wa kana yanha an uqbatis syaitan wa yanha an yaftarisa ar-rajulu dira'aihi iftirasas sabu' wa kana yahtimus shalah bit taslim ahrajahu Muslim wa lahu illatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyifati sifatnya sholat. Abi kan sering ngomong semuanya sama kalian, sesibuk apapun kalian ya, pekerjaan kalian, sekolah kalian ya, aktivitas kalian semuanya jangan pernah ninggalin sholat ya, jangan pernah ninggalin mau sukses jangan tinggalin sholat, mau berkah jangan tinggalin sholat, mau rahmat dari Allah jangan tinggalin sholat, semuanya jangan pernah ninggalin sholat, lebih-lebih sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kan ya, jangan pernah ninggalin sholat ya. Kenapa ya, kapan kita berkomunikasi dengan Allah, berdialog dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah adalah pas waktu sholat. Makanya Rasulullah SAW ja'alat qurratu aini fis sholat, dan dijadikan waju'ilat qurratu aini fis sholat, dan jadikan hobiku ya bermunajat kepada Allah tatkala sholat, berdialog kepada Allah tatkala menjalankan sholat, menangis kepada Allah tatkala memohon. Kenapa? Doa ya, doa as-sholah lugatan ad-doa. Sholat itu secara arti bahasa artinya doa, permohonan kita kepada Allah, mohon, permohonan. Jadi dari bawahan kepada atasan itu permohonan ya, minta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah ya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya itu sangat penting. Kenapa? Karena dilakukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mendapatkan kegalauan, kerisauan, beliau melakukan sholat hatta tawarramat qadamaihi, sampai telapak kakinya, kedua kakinya itu bengkak. Kenapa? Karena sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita bengkaknya main futsal ya, kalau kita kaki bengkak kita karena main futsal. Kalau Rasulullah bengkaknya karena saking banyaknya sholatnya sampai kakinya bengkak ya. Makanya disifatin di sini sholat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana cara sholat yang benar sebagai caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk sholat yastaftihu sholat bitakbir. Pas waktu takbir Allahu Akbar itu niat ya. Niat itu qasdul syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu melakukan sebuah amal perbuatan yang berbarengan dengan pekerjaan sholat tersebut, pekerjaan ibadah tersebut, perbuatan tersebut. Pas waktu Allahu Akbar kalian niat. Lebih gimana kalau usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Yang tadi yang pertama itu apa? Yang saya baca usolli fardul isya'i itu talafut, bukan niat. Itu namanya talafut, melafatkan niat. Tapi pas waktu Allahu Akbar itu usolli, niat di situ. Kenapa? Karena pas waktu pertama ibadah sholat itu yang dikerjakan adalah takbir Allahu Akbar, dan niat dalam hati. Tadi talafut usolli itu biar memudahkan, biar ada, kalau nyetater mobil itu biar ada setrumnya. Jadi dipancing dulu, ya. Apalagi akinya soak, susah lah ya. Kalau akinya masih ya masih bagus, masih enak ya. Kalau akinya soak itu, kalau akinya soak itu maksudnya apa? Ya lagi sholat ibadah galau ditinggal pacarnya ya, jomblo, diputusin, pekerjaan gak beres-beres, debt collector udah mulai datang, tagihan motor kan tuh galau tuh pikiran. Aki soak tuh mikirnya macam-macam
pas waktu ini ya gas starter Allahu Akbar, itu kalian niat dalam hati Allahu Akbar usolli fardhu isya'i ya arba rakatin mustaqbilal qiblat makmuman lillahi ta'ala. Nah, bareng tadi ya, bareng niatnya itu tempatnya di hati, talafut biha sunnah, melafatkan sunnah, niat itu tempatnya dalam hati ya, niatnya tempatnya dalam hati. Nah, itu ya, itu Allahu Akbar. Kemudian baca doa kita wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin. Ulama berbeda pendapat tentang pembacaan surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita sering kan kalau di Masjidil Haram di Mekah itu kadang-kadang ya imamnya nggak baca bismillah, baca bismillahnya itu sir, mereka baca bismillah cuma bismillahnya itu sir. Bismillahnya sir itu maksudnya nggak dijaharkan. Kalau sholat maghrib isya itu kan jahar, atau sholat subuh itu kan suaranya kenceng ya, biasanya Alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahimnya pelan, bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, biasanya langsung begitu, biasanya langsung begitu. Tapi yang jelas ya bismillah juga harus dibaca, bismillah harus dibaca, nggak boleh nggak dibaca ya, karena itu bagian dari Al-Fatihah. Wa kana idza raka'a lam yuskhis ra'sahu, kalau ruku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu tidak mengangkat kepalanya. Rukunya begini nih ya, kepalanya itu sejajar begini ya, begini, jadi nggak begini kepalanya, nggak ngangkat kepalanya, nggak diangkat ya. Kepalanya nggak diangkat begini, jadi harus posisi itu antara punggung itu semuanya rata, tidak mengangkat ke kepalanya, walam yusawwibhu, dan tidak juga nunduk, nggak angkat nggak juga nunduk, jadi ngelihat ke tempat sujud, ngelihat ke tempat sujudnya ya. Walakin baina dzalika, tengah-tengah, makanya al-Islam khairul umur awsatuha, sebagus-bagusnya perkara adalah yang berada di tengah. Jelas ya. Jadi kalau sholat itu kepalanya jangan diangkat pas waktu juga, jangan terlalu nunduk ke bawah, ngelihat tempat sujud aja, di antara keduanya yang tengah-tengah, posisinya mu'tadil, lurus ya, lurus. Wa idza kana rafa'a min ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Kalau ya selesai dari sujud ya, selesai dari sujud, namanya setelah sujud apa? I'tidal ya, i'tidal. Lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. I'tidalnya sampai sempurna. Allah sami Allah liman Allahu akbar sami Allah liman hamidah ya. I'tidal pas waktu i'tidal ya, bukan sami Allah liman hamidah pas lagi tengah-tengah begini ya, dari ruku sami Allah liman hamidah, belum selesai, belum berdiri pas ini langsung sujud aja, buru-buru, dikejar tagihan, buru-buru. Itu enggak, Rasulullah enggak. Sami Allah liman hamidah, duduk ya, berdiri sempurna dulu berdirinya, baru hatta yastawiya qa'iman, benar-benar seimbang, sejajar, benar-benar posisinya tepat, berdiri sesuai dengan syariat. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajadah lam yasjud hatta yastawiya jalsan. Kalau beliau selesai ya, wa kana idza rafa'a ra'sahu, kalau dia mengangkat kepalanya dari sujud ya, angkat kepalanya dari sujud berarti duduk di antara dua sujud, lam yasjud hatta yastawiya jalsan. Duduknya begitu juga, nggak buru-buru, belum selesai duduknya sempurna, ini sujud lagi, sujud yang kedua, nggak, sujudnya sampai sempurna dulu, duduk di antara dua sujud sempurna, baru dia langsung melakukan sujud kedua. Tapi duduk benar-benar sempurna begini ya, duduknya sempurna ya. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atin at-tahiyyah wa kana yaftarisu rijlahul yusra wa yansibul yumna.
Dan itu beliau lakukan setiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat itu at-tahiyah. Duduk tahiyat awal. Kalau tahiyat awal, wa kana yafrisu rijlahul yusra wa yansibul yumna. Tahu duduk iftiros? Duduk iftiros itu menjadikan kaki kirinya itu ya sebagai bantalan pantat kita. Ya, bantalan pantat kita. Jadi duduk 2 rakaat yang dibiasakan di ajaran di musola atau majelis taklim. Jadi kaki kiri ini dijadikan bantal. Ya, kaki kanannya begini posisinya. Kaki kanannya begini. Tegak. Ya, tegak. Gak boleh begini. Nggak boleh begini. Kakinya harus begini. Kukunya itu ibarat kata depannya itu begini, ada ke kiblat. Neken nih. Nggak boleh lehoy atau begini, nggak boleh. Ya, harus begini. Ya, jadi itu apa namanya duduk iftiros. Kalau duduk tahiyat akhir namanya duduknya tawarruk. Pantatnya nempel di bumi langsung. Pantatnya nempel di bumi. Yang kaki kanan ya dia yansib, tegak. Kaki kirinya dimasukin ke kaki kiri masuk ke dalam kaki duduknya tawarruk. Yang penting kalau tawarruk itu duduk tahiyat akhir ya. Wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha an yaftar sarrajulu dira'ahi iftirasis sabu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya duduk itu an uqbati syaitan. Duduk seperti ya cara-cara setan. Apa cara-cara setan tuh? Di sini dinamakan bahwasannya wad'ul yadaini alal ardi ma'anas bisaqaini wal fahidaini wal julus ala ilyataini. Meletakkan kedua tangan nih diletakkan di bumi ya, di bumi ma'anas bisaqaini wal fakhidaini. Paha ya, betis dan paha ini posisinya tegak begini kan, nempel di bumi ya. Wal julus ala ilyatin, duduknya di antara 2 pinggul ya, duduknya 2 pinggul. Ini namanya duduk ik'ak namanya. Duduk ik'ak itu begini ya, susah sih. Susah gini duduknya. Duduknya begini, jadi ini tegak tapi pahanya gini, jadi ininya gini nih. Nah gini, ini tapi tegak gini ya, itu namanya ik'ak. Duduknya seperti duduknya anjing ya. Seperti itu, jadi pahanya nempel di bumi, paha sama betis itu tegak posisinya, tangannya nempel di kanan kiri, pantatnya ya pinggulnya nempel di bumi. Itu nggak bagus biasanya. Ya yang dilakukan itu biasanya kayak orang-orang ya gimana ya, nggak baik lah, orang stres atau orang kerjaan atau lagi apa namanya ya begitulah ya, orang yang kemudian Rasulullah juga melarang ya seseorang ya yaftar sarrajulu dira'aihi iftirasis sabu ya, yattaki ala dira'aihi wa sunna ayat kafaihi al addi wa yudhi'u ayyaftar sarrajul al addi wa yarfa'u dira'aihi. Jadi kalau ini biasanya larangan seperti ini karohanya karohah litanzih ya, makruh biasanya ya. Yaftar sesabu meletakkan ya kedua apa namanya ini dirok ya, dirok itu apa, satu hasta begini ya. Jadi kalau sujud ibarat kata kan, kalau sujud kita kan begini biasa. Ininya nggak nempel, tapi kalau binatang buas itu kalau duduknya atau gimana itu apa namanya ini apa namanya ini di pahanya juga nempel juga begini, ininya nempel ke bumi, jadi itu nggak baik ya.
Jadi kalau orang malas biasanya pengen tidur, ya, pengen tidur, nggak kuat sholat subuh, ibadah biasanya nggak kuat, ngantuk, langsung dah. Ininya buat tempat sujud sekalian tidur itu. Kadang-kadang kalau udah ngantuk di pesantren biasanya begitu tuh, kalau dibangunin, wah tidur udah nggak kuat, karena begadang malam atau gimana. Nah itu nggak boleh seperti itu, ya nggak boleh. Karohanya ini karohah biasanya, karohah dimakruhkan, ya dimakruhkan itu biasanya yang dimiliki oleh hewan buas biasanya. Wa yahtim sholat wa kana yahtimu sholat bitaslim. Kalau sholat selesai itu dengan salam, ya salam dengan salam. Salam yang wajib itu salam yang pertama, salam yang kedua itu sunnah. Ya, kalian misalnya assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Pas salam yang kedua kalian tiba-tiba gak nahan nih, kebelet kentut nih, kentut. Salam kedua, kira-kira sholatnya sah apa kagak? Sholatnya sah apa kagak? Hah? Sah apa enggak? Ini pertanyaan nih. Jadi kalau seandainya, ini ilmu biar kalian paham, biar kalian ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi, kentut udah di ujung nih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, sholat sendiri atau sholat sama imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua udah nggak tahan, mau salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Pas tengah-tengah itu kentut, nggak tahu lah bunyinya seperti apa, ya. Atau gimana? Ada yang bunyi, ada yang nggak bunyi. Kalau kentut nggak bunyi kan kentut ini apa namanya? Kentut fitnah itu. Iya, kentut fitnah. Dia yang ngentut, yang nuduh orang lain. Itu dulu yang ngentut, dulu yang ngentut. Kentut fitnah itu. Kentut fitnah. Ya, pengajian kumpul bareng-bareng begini, sebelahnya kentut. Nggak ada bunyinya, tapi baunya kemana-mana. Pasti yang dituduh si fulan, enggak, bukan, padahal dia yang kentut, enggak, bukan saya, itu kali, kentutnya kentut fitnah, ya. Ini terdengar anginnya, suara anginnya, dia merasa kentut. Salam yang kedua, kalau salam kedua ente baca assalamualaikum warahmatullahi, sholat ini batal, sholat ini tapi kalau ini tahan, assalamualaikum warahmatullahi, udah selesai, misalnya, udah gak dilanjutkan salam yang kedua. Kenapa? Karena kalian tahu ilmunya, kalau saya lanjutkan salam yang kedua, saya nggak tahan, saya kentut, batal, ngulangin lagi dari pertama. Dia salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi, udah selesai sholatnya. Alhamdulillah. Jelas? Paham? Alhamdulillah. Jadi apa namanya, ya, kenapa di sini kita musola bit taslim wal jumhur ala taslima al taslimatil ula ruknun min arkani khilafan lil hanafiyah al qailin jawazul khuruj min shalah bit taslim wa ghaira mimma yunafi shalah min al kalam al hadas al qiyam. Jadi semuanya, ya, itu jadi ilmunya kalian biar tahu, biar paham, ya. Kalian ilmunya biar tahu, biar paham. Atau mau nahan kencing nggak kuat, udah di ujung ini, di ujung nggak kuat, nggak tahan, akhirnya gimana solusinya? Mau nggak mau solusinya ya assalamualaikum warahmatullahi, udah selesai, bubar. Salam kedua nggak perlu dibaca. Kenapa? Karena salam kedua itu sunnah, bukan wajib. Tapi kalau dibaca juga pas ente di situ, pas keburu keluar kencing atau gimana, nggak tahan, nah berarti kalian batal sholatnya dan harus mengulangi sholatnya dari pertama lagi. Kira-kira jelas? Kira-kira paham? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian ini manfaat zahiran wa batinan, memberikan keberkahan buat kita, memberikan maslahat buat kita, memberikan dunia dan akhirat kita semuanya semakin baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.